Kembali lagi di Bincang MMA. Baru ya tadi pagi Martin Tybura lawan Sergey Spivak yang ternyata fight keseluruhan dari UFC Fight Night ini sangat tidak worth it untuk lo tonton, membosankan. Nama besar nggak ada nama besar, bahkan main eventnya juga Spivak sama Tybura juga biasa aja. Gue lupa beberapa minggu kemarin ada Fight Night di Apex. Ternyata fight night-nya bagus gitu, seru di beberapa pertandingannya, beberapa fightnya seru banget. Tapi tadi kayaknya pas gua nonton semuanya kayak main kelihatan lah kayak bukan bukan pro-nya, bukan nama besar, jadi cukup membosankan. Dan yang oke yang gua note adalah Spivak menang lawan Tybura, terus arm triangle. eh nggak tahu deh nextnya, karena di heavyweight division itu sangatlah menurutku jomplang banget ya. Heavyweight division ini ada John Jones, the greatest of all time, ada Stipe Miocic yang belum pensiun tapi bisa dibilang the greatest heavyweight of all time di UFC. Ada Aspinall, the rising star, ada Cyril Gane, the rising star juga. Ya udah di situ gitu. Terus ada Curtis Blade, Tai Tuivasa, Derek Lewis, Jason Almeida, Jairzinho Jung. Kayak orang-orang kayak gitu tuh kayak menghiasi heavyweight tapi nggak kelihatan kayak the real contender buat champion material gitu. Gue nggak ngelihat di heavyweight division, gue nggak ngeliat siapa ya the next contender, the next champion di UFC. Gue nggak ngeliat itu soalnya. Mesti di level bawah. Kalau misalnya kayak balik lagi ke light heavyweight lah, light heavyweight mirip, tapi maksudnya banyak di level-level yang kayak banyak fight-fight yang kayaknya bakal seru gitu. Kayak si Ankalev aja belum lawan Pereira kan. Nanti gue bahas soal nextnya apa Pereira lawan siapa. Terus dia skip banyak orang ya di si Pereira ini ya. Belum lawan Khalil Roundtree misalnya gitu. Banyak lah di middleweight, apalagi makin ke bawah makin banyak fight-fight yang seru. Jadi di heavyweight ini bingung, dan si kelihatan banget Spivak di usia 29 sementara Martin Tybura 38 udah tua. Tapi dari segi skill sih emang dia skill setnya bagus, tapi dia dikalahkan dengan gampang sama Cyril Gane waktu pas tahun lalu apa 2 tahun lalu ya, dia lawan 2 tahun lalu. Tapi nggak jadi prominent heavyweight name gitu si Spivak tuh. Beda sama kayak Tom Aspinall yang rising starnya langsung ke atas gitu karena dia dari ski. Karena kita kalau nonton heavyweight tuh kita lebih pengen disajikan akan knockout atau fast knockout atau TKO gitu. Karena kalau lebih ground game kayak heavyweight itu kayak keliat dua monster besar grappling tuh aneh banget, dan speednya juga nggak speed itu kan. Jadi KTP Jonathan Almeida nerima offernya, gue nggak tahu, mungkin aja bisa UFC Utah karena si Spivak nggak kena damage banyak. Spivak Almeida mungkin di Utah bisa juga, di atau Spear nggak mungkin, mungkin beberapa ini ke depan. Tapi gitu aja di Fight Night hari ini. Gue mau bahas soal minggu depan dan beberapa yang lagi ramai di UFC. Di minggu depan ada UFC 305, ada Dricus du Plessis lawan Israel Adesanya. Menurut gue ini kenapa jadi flop ya? Karena gue sangat menunggu fight ini, dan eh, yang ramai adalah ada gosip katanya kalau Israel Adesanya menang, berarti dia jadi 3 kali middleweight champion kan. Udah dia aja si Israel Adesanya dapat title shot aja menurut gue udah aneh, tapi namanya yang prominent di middleweight ya Israel Adesanya sih, belum ada yang bisa ngegantiin Israel Adesanya. Di middleweight banyak contender. Duplessis lawan Robert Whittaker atau Duplessis lawan Sean Strickland 2 menurut gue menjanjikan banget, tapi akhirnya dikasih ini Israel Adesanya. Dan ini feudnya dari tahun kemarin, sayang gagal di September tahun kemarin karena si Duplessisnya cedera. Akhirnya diganti Sean Strickland, Israel Adesanya kalah sama Sean Strickland, semua orang gak ada yang bisa nebak itu.
terus Sean Strickland kalah sama Duplessis, dan akhirnya Duplessis champion, Israel Adesanya contender. Gua ngelihat si Israel Adesanya transformasi badannya jadi lebih jack. Mungkin dia naikin berat badan, mungkin dia naikin massa otot, gue nggak tahu gimana. Tapi gosipnya adalah kalau Israel Adesanya menang, dia bakal ngelawan Alex Pereira di Madison Square Garden di bulan November. Nggak tahu Agustus, September, Oktober, November, mungkin 3 bulan keburu kayak, kalau nggak damage-nya terlalu banyak. Cuman gosip terbaru karena waktu itu Ankalaev udah dipasti lawan Rakic. Cuman Ankalaev waktu itu sama manajernya bilang kalau gue nggak bakal lawan Pereira nextnya karena UFC punya plan lain buat Pereira. Jadi gue nggak tahu gimana, kayaknya emang yang paling menjual karena Pereira udah dalam tanda kutip clean division light heavyweight ya. Pertama itu siapa namanya, Jan Blachowicz, Jiří Procházka 2 kali, Jamal Hill. Ini nama-nama top 3, 3 nama mantan light heavyweight kita lihat karena orang, jadi dengan sangat bisa UFC bikin storyline. Orang yang terakhir ngalahin Alex Pereira itu Israel Adesanya di Miami bulan April 2023. Setelah itu Alex Pereira berapa? 4 win streak. Jan Blachowicz, Jiří Procházka, Jamal Hill, Jiří Procházka, 4 win streak. Dan orang yang terakhir ngalahin Alex Pereira adalah Israel Adesanya dengan skor 3-1. Tapi menurut gue ini sangat, trilogi ini sangat dinantikan. Gue sangat menantikan. Sebenarnya di fight minggu depan gue mau bahas ada videonya, tapi gue pengen sebenarnya si Dricus Du Plessis menang ya, karena dari segi prime, dari segi usia sekarang lagi zaman Du Plessis. Dari segi skill juga bagus banget Du Plessis, tapi karena ada iming-iming Alex Pereira dan Alex Pereira dan Israel Adesanya 3 gitu, gue jadi anjing, gue lebih pengen mereka sih. Karena kalau Du Plessis menang ya mungkin Du Plessis Strickland atau Alex Pereira Ankalaev mungkin kayak gitu, gue nggak tahu. Jadi Israel Adesanya kayak Kamaru Usman sekarang limbo, jadi dia champion tapi yang nggak ngerti harus kemana juga. Tapi gue sangat pengen sebenarnya Alex Pereira Israel Adesanya 3, jadi kelihatan siapa ininya. Gue sih lebih milih Alex Pereira ya. Di itu di berita kedua itu sebenarnya dari Dana White. Dana White, lu kalau sadar, lu follow akun-akun UFC pasti sering lihat Dana White tuh sering bilang Jon Jones pound for pound gitu. Dia Jon Jones jadi ketiga kan sekarang, Islam Makhachev, Alex Pereira sama Jon Jones. Terus dia sering bilang, oh Jon Jones number one. Dia dari udah berapa bulan dia ngomong gitu terus. Terus orang-orang, wah ini kiss ass banget sih Dana White, wah jadi beatsnya Jon Jones segala macam gitu. Gue ngelihat dari sudut pandang lain. Gue ngelihat Dana White itu mau build legacy fight. Gue nggak tahu mungkin Dana White juga berterima kasih, kayak tanda terima kasih Dana White satu UFC sama Stipe Miocic yang company man sama Jon Jones juga gitu. Mereka pengen banget membuat legacy fight antara Stipe Miocic sama Jon Jones. Jadi setelah mereka fight itu pensiun gitu. Tapi di dua orang ini karena udah nggak aktif, jadi kurang promotionnya. Apalagi ada Tom Aspinall, apalagi ada Cyril Gane gitu, apalagi ada Alex Pereira yang dari light heavyweight mau ke heavyweight, mau naik gitu. Diberitakan kayak gitu, di branding kayak gitu. Jadi si mereka ini terlupakan, si Stipe Miocic dan Jon Jones. Makanya gua rasa ini cara Dana White tetap Jon Jones relevan di di public gitu, bahwa Jon Jones masih pound for pound the greatest of all time, dan kalau dia balik ya dia bisa jadi market. Karena untuk Dana White nge-branding Stipe Miocic, karena Stipe Miocic dari segi nama nggak sebesar Jon Jones, nggak, meskipun dia the greatest heavyweight tapi namanya nggak sebesar itu, dan ada susah untuk nge-branding si Stipe Miocic gitu. Karena Stipe Miocic meskipun bisa dibilang the greatest heavyweight of all time di UFC, dia skornya bisa kalah sama Stephen Struve, kalah sama Daniel Cormier, tapi bisa menang 2 kali lawan Daniel Cormier, yang notabene Daniel Cormier itu bukan heavyweight, light heavyweight. Jadi
terus kalah sama Francis Ngannou. Jadi kayak orang-orang tuh memandang sebelah mata Stipe Miocic, tapi gue sih mandang Stipe Miocic oke. Dan balik lagi tadi, namanya tuh nggak sebesar John Jones, makanya UFC cari cara gimana untuk tetap nge-brandingin si John Jones. Jadi makanya si Dana White selalu bilang John Jones the greatest of all time, harusnya pound per pound best apa segala macam gitu, karena dia cara UFC dan cara Dana White untuk tetap nge-brandingin John Jones ada di situ gitu. Dan biar nama John Jones nggak tergantikan, biar tetap bisa di branding sebagai nanti main eventnya di UFC Madison Square Garden. Karena dulu John Jones hiatus selama 3 tahun, terus dia mau balik UFC dengan branding dia naik heavyweight, udah beres. Nah sekarang beda lagi kan, udah heavyweight, udah tua nih, udah 37, lu cedera, banyak segala macam, malu apakah bagus apa gimana ya, kita lihat. Tapi John Jones 37, dia mulai karir di UFC dari 20 dan menang champion 23, menurut gue udah sangat cukup dan udah sangat waktunya untuk pensiun sih. Jadi gitu aja, kita tunggu minggu depan UFC Perth, banyak fight yang seru. Stephen Erceg lawan KKF, kayak Kara France, terus Dan Hooker, Gamrot, terus siapa lagi ya, Taito Ifasa, Jarzinho. Seru-seru banget fight minggu depan. Gitu dari gue, sampai ketemu di bincang MMA berikutnya.